Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. My name is Rati Kusuma Wijaya. I am number 7. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya. Prota dan Promes. Prota dan Promes merupakan administrasi pembelajaran yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan administrasi berikutnya. Penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dikembangkan dengan berpedoman pada Prota dan Promes. Dengan demikian, penyusunan Prota dan Promes harus benar-benar sesuai ketentuan yang ditetapkan agar dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan administrasi pembelajaran lainnya. Pengertian dan fungsi Prota. Program tahunan yaitu Prota adalah rencana penempatan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran, kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ditetapkan. Penetapan alokasi waktu dibutuhkan agar seluruh kompetensi dasar dapat dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Langkah-langkah penyusunan Prota. Penyusunan Prota harus dilakukan berdasarkan tahapan yang ditetapkan. Langkah-langkah penyusunan Prota adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan indikator dalam 1 tahun. 2. Mengidentifikasi keluasan dan kedalaman kompetensi dasar dan indikator. 3. Melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk setiap semester. Dan 4. Menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar dengan memperhatikan minggu efektif. Pengertian dan fungsi program semester atau PROMES. Program semester merupakan program yang berisi garis-garis tentang hal-hal yang akan dicapai dalam satu semester. Semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Komponen PROMES adalah sebagai berikut. 1. Identitas, yang merupakan satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, tahun pelajaran. 2. Format isian, yang merupakan materi, tema, subtema, alokasi waktu, dan bulan yang terinci per minggu. Langkah-langkah penyusunan PROMES adalah sebagai berikut. 1. Menginput KAD dan indikator. 2. Menetapkan jumlah jam dan jumlah tatap muka per minggu untuk tiap mata pelajaran. 3. Mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan indikator pada kolom bulan dan minggu. 4. Memberikan catatan pada kolom keterangan. Silabus. Silabus adalah panduan pelajaran dan apa yang diharapkan dari Anda dalam pelajaran tersebut. Umumnya itu akan mencakup kebijakan pelajaran, aturan dan regulasi, teks yang diperlukan, dan jadwal tugas. Silabus dapat memberitahu Anda hampir semua yang perlu Anda ketahui tentang bagaimana pelajaran akan dijalankan dan apa yang diharapkan dari Anda. Juga dikenal sebagai garis besar mata pelajaran dalam suatu program studi atau pengajaran. Desain silabus adalah proses merancang RPP dan penilaian yang disusun secara sistematis yang membuat komponen-komponen yang berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar yang dipertimbangkan berdasarkan beberapa faktor. Developing syllabus. 1. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. 2. Mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. 3. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. 4. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. 5. Penentuan jenis penilaian. 6. Menentukan alokasi waktu. 7. Menentukan sumber belajar. Kalender akademik. Kalender pendidikan merupakan sebuah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang meliputi permulaan tahun ajar, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Setiap guru pasti akan membutuhkan kalender akademik untuk menyusun kegiatan pembelajaran dan kegiatan sekolah lainnya. Kalender akademik memuat hal-hal berikut. 1. Permulaan tahun pelajaran. 2. Minggu efektif, yang merupakan jumlah minggu kegiatan. 2. Waktu pembelajaran efektif, yang merupakan jumlah jam pembelajaran setiap minggu. 4. Waktu libur, yaitu waktu yang ditetapkan untuk ditiadakan kegiatan pembelajaran. Bagi sekolah yang akan menyusun kalender akademik 2018-2019, maka yang perlu diperhatikan adalah jadwal libur nasional dan cuti bersama, jadwal penerimaan peserta didik baru, dan masa pengenalan peserta didik, jadwal kegiatan penilaian tengah semester, akhir semester, dan perakiraan UN, jadwal libur semester 1, semester 2, dan jadwal Ramadan dan Idul Fitri. Berikut adalah contoh kalender akademik. Terima kasih banyak.